Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan program yang sudah lama dicanangkan bersama oleh desa, oleh kampus dan juga Pagak TV Malang, sehingga pada pagi hari ini insya Allah kita akan melaksanakan acara Sonjo Desa bersama Universitas Widyagama Malang dan Pagak TV Malang. Tentunya di desa yang tercinta, di Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan di hari akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Kepala Desa Permanu yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas Widyagama Malang yang kami hormati beserta jajarannya, dan juga perangkat Desa Permanu, serta Bapak Ibu undangan dan juga pelaku UMKM yang saat ini memamerkan produknya di hadapan Bapak Kepala Desa dan Bapak Rektor Universitas Widyagama Malang, serta kru Pagak TV dan semuanya saja yang hadir pada pagi hari ini untuk mendukung Sonjo Desa. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penampilan tari topeng Bapang dari anak Lowo Permanu, yang ketiga sambutan ketua panitia atau tuan rumah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bumdes Tri Astuti, kemudian sambutan kepala desa Permanu, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Widyagama Malang Bapak Dr. Agus Sujianto STMM, selanjutnya tanya jawab dengan perangkat desa dan UMKM Desa Permanu langsung disampaikan kepada Bapak Rektor dan jajarannya, dilanjutkan dengan doa penutup. Setelah acara seremonial selesai, dilanjutkan dengan talkshow bersama kepala desa dan perwakilan UMKM. Selanjutnya Bapak Rektor dan jajarannya akan diajak sambang kampung literasi dan edukasi budaya Dusun Lowo Permanu. Kemudian lagi sambang wisata Petik Durun Dusun Blau, kemudian sambang hiasan kerajinan dinding. Selanjutnya akan memaparkan program-program. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya penampilan tari topeng Bapang yang akan disajikan oleh kampung topeng dari Lowo Permanu. Disilahkan.
aplaus yang meriah untuk penampilan dari pemuda Sanggar Kampung Literasi dan Budaya Dusun Lowo. Luar biasa, seorang pemuda dari Dusun Permanu bisa memberikan yang terbaik untuk memberikan penghormatan kepada Bapak Rektor Universitas Widyagama dan jajarannya, Bapak Kepala Desa beserta perangkat serta tamu undangan. Selanjutnya sambutan Ketua Panitia, dalam hal ini tuan rumah yang akan diwakili oleh yang bertugas, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat dan salam tidak lupa kita hadirkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Desa bersama staf, Bapak Rektor beserta rombongan Universitas Widyagama Malang, beserta pelaku-pelaku UMKM Desa Permanu yang saya hormati. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga acara ini bisa terlaksana, yang mana tujuan kita yaitu untuk memamerkan produk-produk dari UMKM atau mempromosikan sehingga untuk masyarakat bisa lebih mengenal bahwa di Desa Permanu begitu banyak pelaku-pelaku UMKM. Kita dari BUMDes Madukismo selaku panitia penyelenggara juga meminta maaf kepada hadirin atas kekurang nyamanan baik sarana dan prasarana kurang berkenan. Singkat kata, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada khilaf, terdapat kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan sambutannya. Kemudian sambutan dari Bapak Kepala Desa Permanu kepada beliau yang terhormat Bapak Suparno, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah menjelang siang ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Widyagama beserta rombongan, Ibu Ketua Penggerak PKK beserta perwakilan dari kader tim TP PKK, para perangkat, Bapak Ibu pelaku UMKM yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga kula panjenengan sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rahmatnya pun akan selalu mengalir sehingga kita dapat menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya, yang pada ujungnya kita bisa hidup yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlibatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pertama ucapan terima kasih kepada panjenengan sedaya, terutama kepada Pak Rektor Universitas Widyagama beserta rombongan yang telah bisa hadir ke Desa Permanu dan yang sempat bisa melihat-lihat sekilas, nanti monggo dilanjut. Kemudian dari pihak UMKM saya juga ucapkan terima kasih atas penampilan jenengan yang sudah sudi untuk hadir di tempat ini sehingga
kita bisa melihat ada apa di Permanu di bidang UMKM. Mohon izin, intinya saya selaku wakil dari pemerintah desa, intinya adalah memfasilitasi panjenengan khususnya UMKM untuk berbagai macam tujuan. Satu, untuk mempromosikan bahwa di Permanu ada macam-macam produk. Jenengan nanti akan bisa lihat di TV atau mungkin di YouTube. Bahkan ini nanti saya sudah ngomong dengan Pak Satria, katanya sudah mengakses ke Menteri Desa. Sarana-sarana yang seperti ini perlu kita tempuh untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi intinya kula jenengan monggo berkreasi supaya kula jenengan ini bisa menampilkan. Intinya di sini adalah program pemberdayaan pada masyarakat. Ada apa? Saya berkewajiban istilahnya umpama orang tertidur itu digugah gitu ya. Digugah terus dijak mlaku-mlaku terus didudui iki lho ana iki dan seterusnya. Lek wis eruh terus ya apa carane supaya saya sama dengan desa-desa yang lain supaya tidak terlalu ketinggalan. Ngapunten Pak Rektor niki kula lek matur nggih Malangan mawon nggih. Malangan mawon daripada alus mari ngono gak ngerti. Lebih baik seperti inilah. Saya juga nggak bisa alus, nggak bisa bahasa yang keren, tapi intinya di situ ini podo Malangi, podo Permanune, sehingga kula jenengan ini bisa mengerti apa yang kami sampaikan. Saya ulangi, intinya desa hanya mengupayakan memfasilitasi jenengan supaya potensi yang ada di desa Permanu ini tergali, ditampilkan dan seterusnya bagaimana. Misalkan nanti jenengan setelah ini monggo dibentuk paguyuban dari sekian banyak orang ini, nanti sopo ketuane opo jenengi, terus saya hanya memfasilitasi Pak kulo kurang pasare, nah, nanti biar dibantu pemasarannya lewat media TV dan seterusnya. Pak kopi, nah, yang kemarin di Bu kami tua tunggul mana kopi jarene alate Pak sing mboten enten, nah, mungkin ini bisa membantu entah dari mana nantinya akan hal-hal yang sifatnya untuk mendukung produksi ini bisa tercapai, sehingga Permanu ini nanti enggak terlalu ketinggalan. Namanya tiang usaha enggak mesti berhasil, tapi daripada tidak usaha, yang lain masih banyak program-program yang belum terselesaikan. Ngapunten, di Permanu masih banyak PR yang belum selesai. Oleh karena itu, kalau ini tidak ada kerjasama antara pihak pemerintah desa dengan warganya sendiri, akan mustahil bisa tercapai. Contoh, ini ngapunten ini Pak Rektor, ini kesenian Lowo yang ini tinggalan topeng Lowo itu udah bertahun-tahun nggak orbit. Di 2018 saya kerjasama dengan TPID Kecamatan Panggisaji sampai ke Kabupaten. Alhamdulillah 2018 masuk bursa inovasi desa di tingkat kabupaten. Kemudian ini kopi yang ada di Tunggul ini ternyata 2018 kemarin setelah ikut kontes atau lomba, ternyata nomor 2 Pak, satu kabupaten. Inilah sakjane ya ono ae lek gelem mencari terus diorbitkan. Oleh karena itu kembali lagi monggo kula jenengan bekerja sama antara pemerintah desa dengan pihak UMKM atau masyarakat yang lain. Tanpa itu kita sulit. Ini nanti tujuannya nanti jenengan itu
didengar, minimal ada catatane, ono catatane di provinsi, ono di tingkat kementerian ada, sehingga kalau sudah seperti itu kita akan lebih mudah untuk mengakses. Ada contoh lain kemarin, penyelesaian pipanisasi, ya alhamdulillah. Katanya di kabupaten nggak bisa, di tingkat provinsi nggak bisa, karena dananya setelah disurvei 700 juta Pak. Ternyata alhamdulillah sampai ke Jakarta 700 juta bisa cair di Permanu. Ini sudah di luar dugaan. Kulo tanda tangan rodok kaget, itu temenan tapi 700 juta ini. Sudah gitu Pak, masih ada lagi bantuan lewat DPR RI. Ini di belakang kantor desa ini ada bantuan sumur bor, ini 450 juta Pak. Ini kalau kita nggak ngakses, nggak sobo, nggak gelem campur ke sana ya, kita akan kesulitan sendiri. Oleh karena itu hal tersebut ini memicu kula panjenengan sedaya supaya bisa bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ada. Nantinya monggo yang air dikelola oleh BUMDes untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian nanti kalau jenengan nanti setelah ini ada istilahnya ada keluhan-keluhan, monggo disampaikan ke BUMDes, BUMDes ke saya, nanti saya akan memperjuangkan keluhan panjenengan. Kebetulan ini kerjasama dengan universitas, mungkin, nah ini mungkin juga kula putus sekolah Pak sampai SMA, kate nerusno kuliah kok angel ya. Ini saya minta bantuan Pak Rektor nantinya. Ya mbuh ceritane oleh separuh ngoten Pak, lek saged. Nggih. Ya. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi intinya saya hanya memfasilitasi panjenengan semua masyarakat, sehingga maksud saya mumpung saya jadi kades, tanda tangan sik mandi, engko lek wis gak dadi kades tanda tangane gak payu. Ngoten maksud kula. Jadi selama kita hidup apalagi jabat ini kita manfaatkan betul-betul supaya uripe ya manfaat, umurnya manfaat, jabatannya juga manfaat. Kalau maksud saya seperti itu. Itu aja gambaran. Dan yang terakhir saya mohon maaf Pak Rektor beserta rombongan, ngapunten Permanu seperti ini Pak masih banyak kekurangan, sehingga apabila ada kekurangan, ada yang tidak berkenan, saya mewakili masyarakat Desa Permanu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian apa yang kami sampaikan mewakili pemerintah desa, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Kepala Desa sangat antusias, semangat sekali dengan kehadiran Bapak Rektor dan jajarannya. Ini seolah akan memberikan kemajuan yang berarti untuk Desa Permanu. Perlu diketahui bahwa Universitas Widyagama Malang ini mempunyai program diploma, sarjana dan juga pasca sarjana. Dari masyarakat Desa Permanu yang mungkin akan melanjutkan, nanti bisa langsung berhubungan dengan pihak yang berwenang di kampus maupun melalui Pagak TV. Insya Allah dengan kehadiran Bapak Rektor dan jajarannya akan memberikan warna yang positif untuk Desa Permanu, baik yang kita harapkan segi ekonomi, mungkin segi hukum, segi pembangunan, karena di Pak Rektor ini ada teknik sipil yang mengatur perencanaan, dan juga berkaitan dengan pertanian. Ibu Dr. Rita, Pak Dr. Jarmaji ini juga ahlinya. Nah, nanti akan bisa dilanjutkan dengan wawancara. Untuk selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, apa arti Sonjo Deso dan program-program dari kampus Universitas Widyagama Malang. Marilah kita sambut pemaparan kepada beliau yang terhormat Rektor Universitas Widyagama Bapak Dr. Agus Tugas Sujianto SDMM. Disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, beserta perangkat desa yang lainnya, Ibu Ketua Penggerak PKK, Ibu Bapak serta UMKM yang ada di Desa Permanu yang saya hormati, dan Bapak Ibu yang lainnya yang sudah hadir dari Desa Permanu. Kemudian dari Universitas Agama Malang, rombongan kami membawa ada Ibu Wakil Rektor 3 ya. Ini nanti beliau mengurusi untuk bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Kami perkenalkan Ibu Dr. Rita, Dr. Insinyur Rita Hanafi. Kemudian ada Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Darmaji MP. Kemudian ada kru kami dari Humas ya, Bapak Ibu. Kemudian yang saya banggakan juga teman-teman dari Pagak TV yang sudah menemani kami untuk melakukan Sonjo Deso. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karena di pandemi COVID-19 ini, yang kalau kita di luaran sana ya, saya tidak tahu di khususnya Desa Permanu ini, karena di Kota Malang zonanya adalah zona hitam ya. Per hari itu yang meninggal itu 14 sampai 16 per hari di pemerintah Kota Malang ya, Bapak dan Ibu, karena Desa Permanu kan masuk di Kabupaten Malang. Kemudian yang kedua, marilah kita sampaikan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada dinul Islam yang hakiki. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sangat berterima kasih dari Universitas Agama Malang karena kami sudah diterima di Desa Permanu ini, dan alhamdulillah kesan pertama kali kami berada ini kami melihat seperti di 3 desa yang sudah kami lakukan, kami melihat sangat kemakmuran itu ada di desa ini. Kami sangat melihat dari situ, karena begitu kami datang satu desa dia mempunyai balai pertemuan yang cukup representatif. Kemudian kami masuk, ternyata UMKM-nya begitu cukup banyak ya. Nanti yang akan kita sampaikan bagaimana program dari Universitas Agama Malang. Ini satu kehormatan buat kami Universitas Agama Malang bisa bersilaturahim ya di Desa Permanu ini. Tadi kami melihat, kami sudah disambut dengan satu kesenian ya, tari topeng. Ini merupakan satu peninggalan ya yang memang harus kita lestarikan, dan ternyata di Desa Permanu ini ada seniman-seniman di situ ya. Jadi Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan ya, sebenarnya ini kegiatan kami Sonjo Deso dengan Pagak TV ini adalah yang keempat, dan di 3 desa yang sebelumnya itu berada di wilayah sebelah utara dari Kota Malang. Dari mulai Kecamatan Lawang, di sana ada 2 desa, dan di Kecamatan Singosari ada 1 desa. Dan alhamdulillah ini kita ke sebelah selatan dari Kota Malang, dan ini yang pertama kali. Tetapi ini yang keempat, dan alhamdulillah tadi kita sebenarnya di dalam perjalanan
kita disambut dengan satu gerimis yang saya kira ini adalah menunjukkan satu kebarokahan ya Bapak dan Ibu, sehingga ini sangat baik pertemuan kita pada kesempatan hari ini Bapak dan Ibu. Jadi ini kami sampaikan, Unis Widyagama Malang itu sebenarnya kami sudah terikat kontrak dengan seluruh masyarakat yang ada di mana saja ya, karena gini, di dalam dosen-dosen kami termasuk dari mahasiswa kami itu kami terikat dengan yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Lah dharma yang ketiga ya, dharma yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, itu karena biasa, karena memang Unis Widyagama Malang adalah perguruan tinggi, ini dia mencetak ahli madya, sarjana dan magister. Kemudian yang kedua itu adalah di bidang penelitian, dan yang ketiga adalah di bidang pengabdian masyarakat. Jadi semua dosen, semua mahasiswa kami itu dia harus melaksanakan dharma yang ketiga, yaitu pengabdian masyarakat. Salah satu bentuk dari yang pengabdian masyarakat ini, inilah yang sedang kita gali ya Bapak dan Ibu, bagaimana potensi-potensi desa yang ada, yang kemudian nanti kita tahu, kita benchmarking, kemudian kita akan melakukan bersama-sama untuk kemajuan bersama, artinya untuk desa, untuk pelaku UMKM maupun di tempat-tempat tertentu sesuai dengan yang seperti tadi yang sudah dilakukan tari topeng, salah satunya bisa nanti kita lakukan untuk pembinaannya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini berbicara pengabdian masyarakat, ini senyampang sekaligus ya, tahun 2020 itu memang ada nuansa baru untuk semua perguruan tinggi di Indonesia, karena Mas Menteri ya, karena masih muda, Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya ya, masih 34 tahun dia sudah jadi menteri, makanya saya panggil Mas Menteri ya. Itu dia menerapkan satu pembelajaran yang disebut dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lah salah satu di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu mendidik mahasiswa kami harus kuliah 2 semester atau 1 tahun di luar kampus. Salah satunya adalah pengabdian di desa, kemudian membuat suatu karya penelitian di desa, pengabdian di desa. Ini yang sudah kita berlakukan. Alhamdulillah di tahun 2020 Unis Widyagama Malang sudah menerapkan kurikulum tersebut, dan alhamdulillah di dalam satu pilar dari 8 MKBM tadi Bapak dan Ibu, itu adalah yang sudah dilakukan oleh Unis Widyagama Malang sejak dulu, sejak berdiri, itu yang biasa dikenal dengan kuliah kerja nyata, atau kalau di kami sekarang kami ganti namanya bukan kuliah kerja nyata, karena kalau biasanya KKN itu singkatannya kan konotasinya ada singkatan ke arah yang negatif gitu ya, makanya kami ganti KKN di Widyagama itu namanya adalah kuliah pengabdian masyarakat. Dan alhamdulillah untuk bulan Februari besok ya, walaupun pandemi COVID-19 ini para mahasiswa kami hari ini sedang pembekalan untuk KPM ya Bapak dan Ibu. Jadi sebelum dia terjun di desa, maka itu diberi pembekalan dulu sesuai dengan bidang minat ilmunya yang sedang dia kuliahi ya. Dan di 3 desa itu, jadi barusan kemarin kita sonjo deso, ternyata potensi desanya begitu banyak, kemudian masyarakatnya itu menginginkan kami hadir secara langsung. Akhirnya untuk bulan Februari 2021 itu para mahasiswa kami kurang lebih 200 mahasiswa kami sebar di 3 desa untuk melakukan KKN atau KPM di 3 desa tersebut. Dan 3 desa ini sama, pada saat itu sudah COVID ya, sudah pandemi COVID-19, itu kita melakukan sonjo desonya seperti ini Bapak dan Ibu. Makanya nanti mohon para teman-teman UMKM ataupun dari ibu penggerak PKK atau tokoh masyarakat yang lain,
bila ada sesuatu yang nanti kita diskusikan, monggo nanti kita akan diskusikan. Itu dari mahasiswanya ya Bapak dan Ibu, untuk yang melakukan pengabdian masyarakat di desa. Kemudian di dosennya itu setiap tahun itu kami punya dana ya, baik dari dana untuk dari kementerian, sekarang dia berubah untuk penelitian dan pengabdian masyarakatnya itu tetap di Kemenristek dan BRIN ya, Badan Riset Nasional ya. Makanya itu ada dana Ibu Bapak, dan alhamdulillah setiap tahun di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kami punya satu lembaga di situ, itu yang membidangi untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Kami setiap tahunnya itu mendapatkan dana antara 3 sampai 4 miliar Bapak dan Ibu. Lah inilah yang kami harus mencari mitra, karena kami sudah dapat dana, kalau kemudian tidak ada yang diabdikan, kemudian mitranya mana ya, seperti kami lihat ini UMKM-nya cukup banyak. Jadi tadi disebutkan oleh Pak Kades kopinya itu, jadi kopinya dari Desa Permanu ini katanya nomor 2 kemarin ya, se-Kabupaten Malang. Lah ini bisa kita garap, salah satunya saya contohkan kopi ini bisa. Jadi ini kan pandemi COVID-19, saya kira kalau kita pemasarannya masih menggunakan katakan door to door, kemudian kita harus bertatap muka dan sebagainya, itu akan ketinggalan. Tetapi di dosen kami dan di mahasiswa kami bisa membantu untuk pemasarannya maupun kemasannya, bahkan untuk perizinannya, mendapatkan izin halal ataupun izin IRT, izin usaha, itu di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bisa kami bisa memfasilitasi Bapak dan Ibu ya. Jadi ini yang kita lakukan. Sebenarnya banyak hal di 3 desa yang dulu dan yang sudah berkembang sampai di masing-masing desa itu punya satu produk yang kemudian kita ikonkan, kita kemudian bimbing terus, kita bina terus, kita dampingi terus. Dan yang terakhir kemarin, kira-kira bulan kemarin ya Pak Dekan FP ya, itu kita resmikan ada satu usaha namanya Deblonjo di Desa Randu Agung ya. Ini harapan kami di Desa Permanu ini juga akan sama di 3 desa yang lain, karena saya melihat potensinya sangat besar dan sangat banyak ya, potensi-potensi alamnya juga tadi ya. Jadi ini mohon Bapak Ibu nanti kita bisa bersilaturahim lagi untuk lebih menggali potensi-potensi Bapak dan Ibu yang mungkin mau diseringkan dengan Universitas Agama Malang ya. Kemudian yang ketiga, jadi mohon Bapak Ibu, mungkin kalau kita pertemuan di sini akan terbatas. Di teman-teman 3 desa yang lain itu bahkan akhirnya mereka boleh silaturahmi ke kampus kami, datang ya. Mungkin Bapak dan Ibu kalau pernah ke arah Arjosari atau katakan masuk tol ke Karanglo, itu sebenarnya kampus kami mudah untuk dijangkau atau dituju. Di sana penandanya itu kalau Bapak Ibu ke daerah Blimbing, begitu mau masuk Jalan Ahmad Yani sebelum flyover itu ada kantor Telkom yang tinggi, kemudian ada Masjid Sabilillah. Itu sebenarnya di traffic light itu Ibu Bapak belok kiri, nanti di sana ada kampus Universitas Agama Malang. Semua sudah tahu di Jalan Borobudur itu Bapak dan Ibu. Jadi karena pertemuan hari ini saya kira sangat terbatas ya Bapak dan Ibu, silakan teman-teman 3 desa yang lain kemarin itu mereka tidak sungkan untuk datang komunikasi, bahkan akhirnya kita dampingi terus sampai sekarang. Bahkan yang saya sampaikan tadi, baik dosen maupun mahasiswanya itu selalu terjun di 3 desa tersebut kita tempatkan. Bahkan puncaknya nanti di bulan Februari kami turunkan kurang lebih tadi 200 mahasiswa untuk mengabdi di sana. Artinya yang Fakultas Ekonomi mungkin dia membina bumdesnya kurang apa dan sebagainya. Kemudian dari Fakultas Pertanian saya lihat di sini banyak pertanian dan peternakannya ya.
kemudian yang butuh tadi seperti air bersih dan sebagainya, atau bangunan-bangunan yang lainnya, kami punya fakultas teknik, salah satunya adalah teknik sipil. Kebetulan saya berat dari teknik sipil ya, Bapak dan Ibu silakan. Kemudian kalau butuh tentang karena BUMDes itu ada aturannya, ada payung hukumnya, bagaimana dia membuat, kemudian perda-perda dan sebagainya ya, atau perdes gitu, teman-teman fakultas hukum bisa membantu ya. Ini yang kami maksud Bapak dan Ibu. Bahkan mahasiswa kami yang kuliah kerja nyata tadi atau kuliah pengabdian masyarakat, itu semua mereka sudah bisa, karena mereka memang kami lepas ke desa setelah mereka semester 5, artinya mereka ilmunya sudah cukup lah untuk kemudian bagaimana dia aplikasikan di masyarakat. Ini mungkin Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir tadi di silaturahim kita yang pertama tadi, Pak Kades sempat menyampaikan kalau kemudian ada putra-putri Bapak Ibu atau mungkin Karang Taruna di sini yang kemudian baru selesai SMA, SMK atau madrasah aliyah ya, kemudian mau melanjutkan, karena memang di era milenial ini saya kira kita tidak cukup ya hanya sampai pendidikan SMA, kemudian SMK atau madrasah aliyah, boleh. Kebetulan kami cukup banyak beasiswa yang diberikan oleh Universitas Agama Malang, boleh katakan putra-putri Bapak Ibu yang kemudian dananya terbatas, boleh tadi hanya membayar 50%, boleh. Kemudian kalau mau kami gratiskan kayak tadi sang seniman penari tadi, kalau memang dia punya satu katakan sertifikat ataupun katakan menang lomba di mana saja tentang keseniannya tadi ya, itu bisa kami beri beasiswa. Kami punya banyak beasiswa Bapak dan Ibu. Salah satunya yang terbaru dulu namanya Bidik Misi, sekarang itu adalah menggunakan yang namanya Kartu Indonesia Pintar. Jadi kami menerima, kami punya 15 prodi. Silakan Bapak Ibu boleh nanti datang di kampus 2 ya, di Universitas Agama Malang untuk menanyakan kalau tentang itu. Karena gini, tadi saya berbincang dengan Pak Kades, desa Karangpandan itu di mana ya Pak ya, ternyata pintu masuk dari jalan besar itu, karena ada satu warga di sana, kebetulan anak muda seperti masnya tadi yang nari itu, kebetulan dia ini pintar mengaji, dia adalah hafiz Quran ya, 5 juz. Itu kami terima, kemudian kita gunakan dengan beasiswa Bidik Misi atau sekarang namanya KIP Bapak dan Ibu. Jadi dia kuliah, kebetulan dia ngambil prodi akuntansi, jadi nanti sampai lulus jadi sarjana akuntansi dia tidak perlu membayar, bahkan dia setiap bulan itu diberi uang saku oleh pemerintah sebesar 700.000. Ini lumayan sampai 4 tahun Bapak dan Ibu. Jadi ini mohon bisa digunakan kesempatan ini, karena memang kalau kita tidak pernah bertemu, kita tidak bersilaturahim, akhirnya tidak tahu ya. Tetapi dengan kami silaturahim ini ya, kami siap membantu para warga ya, baik itu nanti di bidang-bidang untuk katakan pengembangan ekonomi, kemudian di bidang-bidang infrastruktur ya, yang membutuhkan untuk kami ikut membantu, kami siap. Termasuk yang ketiga tadi, kalau pendidikan putra-putri Bapak Ibu kemudian ingin untuk dikuliahkan di Widyagama, kita siap. Dan sebagai info Bapak dan Ibu, 3 kepala desa yang kemarin kami lakukan Sonjo Deso, semuanya kuliah di Widyagama tahun ini Ibu Bapak, semuanya S2 ya. Jadi ini yang kami maksud. Kemudian dari para warganya itu ada yang kemudian juga kuliah, bahkan di Desa Randu Agung itu staf pemerintah desanya itu ada sekitar 10 tahun ajaran kemarin Ibu Bapak, September itu ada 10 yang dikuliahkan oleh Bapak Kadesnya ya. Kemudian
mereka itu jalurnya bukan jalur yang reguler Bapak Ibu. Kami punya kelas karyawan, kuliahnya itu hari Jumat dan hari Sabtu seperti sekarang, itu tidak mengganggu pekerjaan. Kalau Jumat itu setelah maghrib ya sampai jam 9 malam. Kalau hari Sabtu begini mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Tetapi tergantung mata kuliah yang dia ambil ya, kan tidak dari jam 8 sampai jam 9 dia kuliah, tidak, tetapi mata kuliahnya apa sesuai jadwal ya. Dan alhamdulillah karena ini pandemi COVID-19, mereka semuanya tidak datang ke kampus. Mereka cukup dari rumah, dari tempat kerja mereka, itu mereka sudah bisa kuliah karena kita kuliahnya secara daring ya Bapak dan Ibu. Jadi ini monggo digunakan kesempatan ini untuk sebagai gambaran. Kalau tadi memang dari Desa Permanu dengan begitu prestasinya yang ada, cuma saya sampaikan bahwa ini tidak bagus juga kalau tidak saya sampaikan ya. Unis Widyagama Malang sampai saat ini Bapak dan Ibu ya, ini yang menilai itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, bukan kemudian yang menilai itu lembaga tertentu yang kemudian orang dibayar, tidak. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Ibu Bapak. Dari 4.700 perguruan tinggi di Indonesia, baik itu negeri maupun swasta ya, dari 4.700 saat ini Unis Widyagama Malang itu masuk 100 besar dan sekarang adalah ranking ke 75. Jadi ini Bapak dan Ibu. Jadi makanya monggo, kan kalau dihitung katakan 4.700 ke 100 saja kan, ke 4.700 kan cukup besar ya. Tetapi kami masuk 100 besar, kemudian kami berada di ranking 75. Ini perguruan tinggi negeri dan swasta ya se-Indonesia Ibu Bapak. Jadi mohon boleh silakan, artinya kami sangat terikat dengan apa yang disebut dengan tridharma kami, khususnya pengabdian masyarakat. Jadi insya Allah kita bisa bersharing, kita bisa bersama-sama, karena sama Unis Widyagama Malang kemudian Desa Permanu, kalau kita mau maju tetapi dengan cara bersama-sama itu akan lebih cepat. Jadi kita akan berlari. Tetapi kalau Unis Widyagama Malang kemudian maju sendiri, Desa Permanu sendiri, tidak kemudian berkolaborasi, ya akhirnya seperti hanya jogging aja ya, jadi lari pelan gitu ya. Tetapi dengan nanti kita bisa sama-sama berkolaborasi antara Unis Widyagama Malang dengan Desa Permanu, saya kira apa yang kita ingin capai bersama-sama, kita tidak lagi jogging ya, tetapi kita bisa berlari ya. Ini yang saya maksud, karena kita sudah di era milenial ya. Saya kira kalau kita masih jalan, kita masih jogging, nanti akan ketinggalan ya Bapak dan Ibu. Makanya yang kita butuhkan sekarang bagaimana kita bersama-sama, kemudian kita berlari bersama. Insya Allah kita akan menjadi yang terbaik ya. Ini yang bisa kami sampaikan di awal kita nanti ini bersilaturahim. Kami mohon maaf ya Bapak dan Ibu, mungkin di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, mungkin hari Sabtu ini sudah ada jadwal yang lain, tetapi karena kehadiran kami akhirnya Bapak dan Ibu harus katakan menunda dulu kegiatan tadi. Untuk itu kami mohon maaf sekali lagi ya. Terima kasih atas penerimaan yang sangat baik ini di Desa Permanu, dan kita harus yakin Bapak dan Ibu, karena begitu kita datang, kita mulai dari tadi pagi sampai sekarang udaranya begitu dibuat yang begitu tidak panas ya, tetapi ada gerimis dan sebagainya. Ini salah satu penanda kebarokahan itu adalah apabila hujan itu turun. Apalagi pada saat ada hujan, kita bersilaturahim, kemudian kita menuju sesuatu yang baik, kemudian apalagi nanti ada doa di situ, insya Allah doa itu akan digabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sekali kepada Bapak Rektor yang sudah memberikan penjelasan secara tuntas sampai program Prosonjo Desa termasuk beasiswa-beasiswa untuk warga masyarakat Desa Permanu untuk perkembangan pendidikan selanjutnya.